Hai guys, Sobat YouTube SMK, jumpa lagi di Pekan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara majemuk, di mana di dalamnya terdapat 38 provinsi termasuk daerah berstatus khusus dan istimewa. Dan juga terdapat beragam suku di negara kita, seperti suku Jawa, suku Sunda, Madura, dan masih banyak yang lainnya. Suku-suku tersebut tersebar di berbagai wilayah, sehingga memunculkan keanekaragaman adat dan budaya, di mana setiap kebudayaan menghasilkan berbagai produk, baik berwujud benda seperti batik, pakaian, rumah adat, dan sebagainya, ataupun produk yang tidak berwujud benda seperti kesenian, norma, upacara adat, dan sebagainya. Dihadapkan dengan situasi seperti ini, Bapak Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama pada pembuatan lambang negara yang berwujud burung Garuda disematkan juga semboyan sebagai salah satu memperkuat jiwa kesatuan NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma karangan Kutan Tular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14 Masehi. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 Pupu 139. Secara etimologi, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka berarti ragam atau beraneka, tunggal adalah satu, dan ika berarti itu. Sehingga arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu jua, dan memiliki makna dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia, mengakui realitas bangsa yang majemuk, namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Berikut prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang perlu kita ketahui. 1. Common Denominator. Terdapat 5 agama di Indonesia. Namun, sesuai dengan prinsip pertama Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan dalam hal keagamaan haruslah dicari common denominatornya, atau dengan kata lain, menemukan persamaan dalam perbedaan, sehingga semua rakyat Indonesia dapat hidup rukun berdampingan. Demikian juga dengan berbagai aspek lain, dengan segala perbedaannya di Indonesia, seperti adat dan kebudayaan di setiap daerah. Semua keberagaman adat dan budaya tersebut tetap diakui keabsahannya dengan segala perbedaan yang ada, tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Tidak sektarian dan inklusif. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap rakyat Indonesia tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa diri atau kelompoknya sebagai yang paling benar dibanding orang atau kelompok lain. Pandangan-pandangan sektarian dan eksklusif harus dihilangkan, karena ketika sifat sektarian dan eksklusif sudah terbentuk, maka akan ada banyak konflik yang terjadi dikarenakan kecemburuan, kecurigaan, sikap yang berlebih-lebihan, serta kurang memperhitungkan keberadaan kelompok atau pribadi lain. 3. Tidak formalistis. Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Hal ini dilandasi oleh adanya rasa cinta mencintai, rasa hormat menghormati, saling percaya mempercayai, dan saling rukun antar sesama. Dengan cara tersebutlah, keanekaragaman kemudian dapat disatukan dalam bingkai keindonesiaan. 4. Bersifat konvergen. Segala keanekaragaman bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi harus dicari titik temu yang dapat membuat segala kepentingan bertemu di tengah. Hal ini dapat dicapai jika terdapat sikap toleran, saling percaya, rukun, non-sektarian, dan inklusif di antara masyarakat. 5. Prinsip pluralistik dan multikultural. Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai antara lain toleransi, inklusif, damai, dan kebersamaan, serta setara. Nilai-nilai tersebut tidak menghendaki sifat yang tertutup,
atau eksklusif, sehingga memungkinkan untuk mengakomodasi keanekaragaman budaya bangsa dan menghadapi arus globalisasi. 6. Semangat gotong royong. Semangat gotong royong tidak melulu tentang bahu-membahu membersihkan lingkungan atau menjaga keamanan lingkungan sekitar rumahmu, tapi juga pada semangat gotong royong dalam melawan hoaks atau berita bohong yang kini tersebar di mana-mana atas nama clickbait. Bhinneka Tunggal Ika secara tidak langsung merupakan gambaran nasionalisme bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip warga negara Indonesia untuk membangun nasionalisme. Berikut ini beberapa di antaranya unsur-unsur yang membentuk nasionalisme. Kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan wilayah, kesatuan kebudayaan. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjoatsanjojo. Bhinneka Tunggal Ika tertuang dalam pasal 5 yang berbunyi, di bawah lambang tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasan dari pasal 5 tersebut adalah perkataan Bhinneka sebagai gabungan dua perkataan, Bhina dan Ika. Kalimat seluruhnya tersebut kemudian dapat disalin menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikut ini penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Berperilaku inklusif. Implementasi pertama adalah bahwa seseorang diharuskan tidak melihat dirinya lebih diutamakan dari kepentingan yang lain, sama halnya dengan kelompok, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi atau golongan. Mengakomodasi sifat pluralistik. Ditinjau daripada keanekaragamannya, maka sudah sepatutnya jika Indonesia menjadi bangsa dengan tingkat pluralistik terbesar di dunia, hal ini pula lah yang menjadikan bangsa Indonesia disegani oleh bangsa lain. Namun jika tidak dipergunakan secara bijak, besar kemungkinan terjadinya disintegrasi dalam bangsa, ras, budaya, suku, bahasa, agama, dan adat bangsa Indonesia. Tidak menang sendiri. Perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan hal yang lumrah, apalagi pada sistem demokrasi. Sistem tersebut kemudian menuntut rakyat bebas mengungkapkan pendapat masing-masing. Dengan begitu, implementasi dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, seseorang diharuskan untuk saling menghormati satu pendapat dan pendapat lainnya. Perbedaan pendapat tidak perlu dibesar-besarkan, namun harus dicari titik temu yang mengedepankan kepentingan bersama. Musyawarah untuk mufakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka jika terdapat perbedaan yang ada pada antar kelompok maupun pribadi, wajib dicari solusinya secara bersama-sama dengan musyawarah. Oke guys, Sobat YouTube SMK, demikian tadi secara singkat penjelasan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di pekan 5 selanjutnya. Bye!